Bab 687. Melahap. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat mantra ekstraksi jiwa. Kembali ke tanah roh iblis, dia melihat keserakahan mengeluarkan gunung surgawi dan mengambil jiwa gunung itu. Pemandangan saat itu sangat mengejutkannya. Mantra semacam ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dan dikuasai oleh para pembudidaya biasa. Sekarang dia dapat secara pribadi merasakan iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya dan mengeluarkan jiwa planet ini. Dia dapat melihat bahwa mantra ini jutaan kali lebih dalam daripada mantra keserakahan. Segala sesuatu di dunia ini, bahkan setiap helai rumput pun, mempunyai kehidupan, dan itu berarti mereka mempunyai jiwa. Jiwa-jiwa ini sangat sulit dipahami dan tidak mungkin dilihat, namun dapat dirasakan dengan jelas. Misalnya, jika manusia melihat ke puncak yang tinggi, dia merasakan keterkejutan dan tekanan. Tekanan tersebut datang dari jiwa gunung. Mata manusia hanya bisa melihat gunung, sedangkan tekanan jiwanya hanya bisa dirasakan. Jika gunung dan sungai pun memiliki jiwa, tentu saja planet budidaya yang dipenuhi energi spiritual juga demikian. Sangat berbeda dengan saat energi spiritual diambil. Kali ini planetnya tidak bergetar sedikit pun, namun aura yang sangat kuno muncul dan perlahan menyebar seolah-olah planet tersebut telah terbangun. Aura kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa terbentuk hanya dalam waktu ratusan ribu tahun. Itu adalah sesuatu yang perlahan terbentuk selama bertahun-tahun tanpa suka atau duka. Aura ini hanya mengandung rasa inklusi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hal ini mencakup segala sesuatu di planet ini. Iblis yang tersebar mengendalikan tubuh Wang Lin dan mengulurkan tangan kanannya. Auranya mulai berkumpul di telapak tangannya seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi kabut abu-abu. Aura kuno terus menyatu dengan kabut abu-abu dan memadat. Ledakan yang terdengar seperti sambaran petir datang dari kabut kelabu. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi pada saat ini, Wang Lin merasa planet 1000 ilusi tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Rerumputan layu, sungai menghilang, dan puncaknya retak. Dengan kabut abu-abu di tangan, iblis yang tersebar itu tertawa dan kemudian menyerang langsung ke arah sosok surgawi. Iblis yang tersebar itu bergerak seperti kilat dan mendekati sosok surgawi dengan jiwa planet 1000 ilusi. Wang Lin merasa tubuhnya telah menyatu dengan jiwa planet 1000 ilusi. Serangan ini bukan dengan kekuatannya sendiri tetapi dengan kekuatan seluruh planet. Sosok surgawi juga mengambil langkah maju dengan seluruh energi spiritual surgawi yang diubah dari seluruh energi spiritual di planet 1000 ilusi. Ia melambaikan tangannya dan menyerang langsung ke arah iblis yang tersebar. Dua mantra yang tak terbayangkan mendekat dan mendekat hingga akhirnya bertabrakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan menggelegar bergema di seluruh planet. Pada saat ini, sekitar 30 hingga 40% pembuluh darah roh di planet 1000 ilusi runtuh. Hal ini menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke segala arah. Dampak dahsyatnya menyebabkan seluruh anggota keluarga Huan segera mundur. Mereka mulai mengaktifkan energi spiritual atau surgawi di dalam tubuh mereka. Mereka merasa jika tidak melakukan hal tersebut, dampaknya akan menyebabkan tubuh mereka roboh. Sosok surgawi itu tiba-tiba runtuh menjadi asap dan mulai menghilang. Pada saat itu benar-benar hilang, sepotong batu giok muncul. Saat batu giok itu muncul, serangkaian suara berderak datang darinya.
Batu giok itu pecah dan berubah menjadi debu dengan semua anggota keluarga Huan menyaksikannya. Namun, pada saat batu itu pecah, seberkas cahaya putih keluar dari batu giok tersebut. Cahaya putih membentuk layar cahaya yang menutupi segala sesuatu dalam jarak 5 kilometer. Wajah leluhur keluarga Huan pucat. Keluarga tersebut telah menyampaikan pesan ini, jika gioknya pecah, akan ada satu mantra pertahanan lagi yang tersisa. Namun, mantra ini sangat lemah. Nilai satu-satunya adalah memberi keluarga Huan waktu di saat krisis untuk melarikan diri, menyerah, bunuh diri, atau meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Tangan kanan iblis yang tersebar bergetar dan kemudian jiwa planet 1000 ilusi menghilang. Aura kuno menyatu kembali dengan bumi dan perlahan menghilang. Dermawan terbesar dalam pertempuran ini adalah Wang Lin. Pertarungan menggunakan mantra semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diharapkan oleh seseorang dengan tingkat kultivasinya. Itu sepenuhnya berada di atasnya. Entah itu sosok surgawi atau iblis yang tersebar, keduanya memiliki kekuatan kultivator langkah kedua. Bagi Wang Lin, pertempuran ini seolah-olah telah membuka pintu yang tertutup rapat baginya. Pada saat ini, celah kecil muncul di pintu, memungkinkan dia untuk melihat level berikutnya. Itu memungkinkan dia untuk secara pribadi merasakan kekuatan dari langkah selanjutnya. Ini adalah kekuatan langkah kedua, dibandingkan dengan keserakahan, nenek moyang keluarga Huan, Qian Kuisi, yang semuanya juga berada di langkah kedua, jelas bahwa mereka baru saja memasuki langkah kedua. Langkah kedua dari kultivasi terlalu menakutkan. Pikiran Wang Lin terguncang. Selama pertempuran ini, iblis yang tersebar memberinya manfaat yang tak terbayangkan dengan mengendalikan tubuhnya. Iblis yang tersebar hanya menggunakan satu mantra, tapi mantra yang satu ini diaktifkan melalui tubuh Wang Lin. Segala sesuatu yang tersembunyi ketika melihat dari luar ditampilkan dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ini termasuk cara energi spiritual surgawi bergerak di dalam tubuhnya dan aura yang memerintah saat mengeluarkan jiwa. Semua ini membuka celah besar di pintu yang menghalangi jalan Wang Lin menuju langkah kedua. Wang Lin belum pernah ingin mencapai langkah kedua seperti yang dia lakukan sekarang. Bahkan pengawal surgawiku bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari salah satu mantra ini. Langkah kedua dalam kultivasi sangat kuat. Setiap pertempuran dapat dengan mudah meruntuhkan planet budidaya. Ini sangat mirip dengan pemandangan yang saya lihat ketika saya menerima warisan Dewa Kuno. Bukan hanya dia, bahkan anggota keluarga Huan semuanya tampak tercerahkan setelah pertempuran tersebut. Seolah-olah dunia baru terbuka bagi mereka. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, keuntungan mereka tidak signifikan. Peluang seperti ini terlalu langka. Di dunia ini, berapa banyak kultivator langkah kedua sekuat Ling Tianhou yang akan mendatangi seseorang dan bertarung dengan seseorang yang juga berada di langkah kedua? Jika para penggarap langkah kedua benar-benar perlu bertempur dengan serius, mereka akan datang sendiri. Mereka jarang bertarung dengan mengendalikan tubuh orang lain. Iblis yang tersebar mengendalikan Wang Lin untuk melihat ke bawah ke layar cahaya energi spiritual surgawi dan mendengus ringan. Tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Hanya pukulan biasa yang menyebabkan ledakan sonik. Pukulan ini membawa energi iblis yang kental saat jatuh ke layar cahaya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Retakan muncul di layar cahaya, tapi tidak runtuh. Di bawah layar cahaya, wajah leluhur keluarga Huan pucat pasi.
Huan Fengshen berkata dengan nada serius, "Leluhur, serahkan Liu Mei." Dia menghela nafas. Meskipun pihak lain hanyalah seorang kultivator ascendan, harta magis dan mantranya terlalu kuat, terutama setelah iblis muncul. Bahkan jika budidaya leluhur tidak jatuh, leluhur tetap tidak akan menjadi tandingannya. Nenek moyang keluarga Huan melihat ke arah Huan Fengshen tidak jauh dan menarik pandangannya. Dia kemudian dengan murung menatap Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan ragu-ragu sejenak dan perlahan berkata, "Liu Mei." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Liu Mei menatapnya dengan mata indahnya. Dia menggerakkan rambut yang berserakan di belakang kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tuan, jika Liu Mei pergi, saya pasti akan mati." Boom! Layar cahaya energi spiritual surgawi bertahan dari serangan iblis yang tersebar dan bahkan lebih banyak lagi retakan yang muncul. Saat layar cahaya akan runtuh, tawa arogan iblis yang tersebar datang dari luar. Ekspresi nenek moyang keluarga Huan muram. Dia hanya tidak mau menyerahkan Liu Mei seperti ini. Namun, jika dia tidak menyerahkannya sekarang, begitu iblis yang tersebar itu turun, mustahil baginya untuk melawannya dengan kekuatannya sendiri. Keluarga Qian tidak mau membantunya, dan keluarga Su telah berjanji untuk membantu tetapi masih belum muncul, jadi jelas ada sesuatu yang salah. Saat ini dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Matanya menjadi dingin saat dia menatap Liu Mei dan berkata, "Liu Mei, karena kamu akan mati jika keluar, mengapa kamu tidak menyerahkan domainmu kepada orang tua ini? Dengan bantuan domain Anda, saya dapat menyelesaikan dao iblis surgawi tanpa identitas saya, dan kemudian saya mungkin memiliki peluang." Dia mengambil Liu Mei sebagai muridnya karena dia telah menunjukkan jejak dao iblis surgawi 10.000 ilusi. Nenek moyang keluarga Huan pernah meninggalkan 2 mantra domain. Mereka dengan hormat adalah dao iblis surgawi dan dao tanpa identitas. Namun, dao iblis surgawi terlalu sulit, jadi hingga hari ini, tidak ada seorang pun di keluarga Huan yang berhasil mempelajarinya. Kedua mantra ini sebenarnya terpisah dari satu domain. Domain itu adalah dao iblis surgawi tanpa identitas. Dao iblis surgawi tanpa identitas ini terbentuk sebelum alam surgawi runtuh. Nenek moyang surgawi keluarga Huan telah terjerat dengan iblis surgawi, dan setelah bergabung dengannya, dia memperoleh pemahaman dalam bidang ini. Namun, para dewa tidak mengolah domain, jadi dia mengambil pemahaman ini dan menghadiahkannya kepada keturunannya. Setelah keluarga Huan kehilangan perlindungan mereka ketika alam surgawi runtuh, mereka mampu mempertahankan tempat mereka dengan kuat karena dao iblis surgawi tanpa identitas. Namun, kejayaan mereka sudah tidak ada lagi. Karena domain 10.000 iblis surgawi milik Liu Mei, Huan Wuqing tergoda. Untuk membuatnya lebih mudah untuk melahapnya nanti, dia menurunkan budidayanya sendiri untuk mengubah garis keturunannya. Dia juga mempercepat budidayanya. Meskipun hal ini tidak akan menghentikannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, hal ini membuatnya hanya mampu mencapai tahap yin dan yang. Hasilnya, dia akan berada dalam kendali penuhnya dan tidak akan menimbulkan masalah apapun saat dia melahapnya di masa depan. Dia telah menghitung semuanya dan hanya perlu menunggu Liu Mei mencapai tahap yin dan yang. Kemudian, setelah domainnya mengalami transformasi dan menjadi dao iblis surgawi 10.000 ilusi yang sebenarnya, dia akan melahapnya dan mengolah domain sebenarnya dari keluarga Huan, dao iblis surgawi tanpa identitas. Namun,
Semua ini dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Lin, seseorang yang muncul entah dari mana. Daripada menyerahkan Liu Mei, dia mungkin lebih baik melahapnya sekarang dan masih mendapatkan jejak Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi. Di masa depan, dia hanya harus rajin memahami Dao dan mungkin suatu hari dia akan mencapai Grand Dao. Dengan pemikiran ini, Huan Wuqing menatap Liu Mei, dan matanya menunjukkan tatapan aneh. Mata Liu Mei tenang. Dengan kecerdasannya, dia telah melihat beberapa petunjuk ketika mereka berada di Alliance Star System. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menunjukkan kebaikan kecuali terhadap orang yang dicintainya. Kalaupun ada, pasti ada tujuan di balik itu semua. Namun, kekuatan Huan Wuqing bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan dibawa ke sistem bintang seluruh langit dan menerima ritual garis keturunan. Sejak Huan Wuqing bersedia merusak kultivasinya untuk membantunya mencapai puncak tahap akhir Ascendan, dia yakin bahwa Huan Wuqing ini memiliki motif mendalam di balik semua ini. Namun, dia tidak berdaya untuk melawan. Dengan status sebelumnya sebagai murid Suzaku, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kerugian dari meningkatkan level kultivasi seseorang secara paksa? Liu Mei dengan lembut berkata, "Kamu harus berjanji padaku dua hal." Bab 688 Biarkan kotoran kembali menjadi kotoran, biarkan debu kembali menjadi debu. Huan Wuqing mengangkat kepalanya untuk melihat layar cahaya dan dengan cepat berkata, "Bicaralah." Jika Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi Liu Mei sudah lengkap, maka dia bisa melahapnya saja. Namun, daunnya belum lengkap, jadi jika dia tidak mau melepaskannya, kemungkinan besar daunnya akan runtuh sebelum dia berhasil melahapnya. Liu Mei dengan lembut berkata, "Hal pertama adalah membantuku membunuh Wang Lin." Tatapannya menembus layar cahaya ke arah Wang Lin. Matanya menunjukkan jejak kebencian yang sangat kompleks. Bahkan hingga saat ini, kebenciannya pada Wang Lin masih memenuhi hatinya. Kebencian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri rasakan agak tidak nyata. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa melupakan masa muda yang dia lihat beberapa ratus tahun yang lalu di Sekte Heng Yue 1. Yang tidak bisa dia lupakan lagi adalah kelembutan Wang Lin terhadap Limuan. Masalah di makam Suzaku itulah yang benar-benar menyulut kebenciannya. Setelah dia meninggalkan planet Suzaku dan mengetahui bahwa dia hamil, kebenciannya menjadi semakin kuat. Namun, domain 10.000 ilusi kejamnya membuatnya tidak bisa membedakan siapa dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, kekejaman dan sentimen masih berupa emosi. Perbedaan di antara mereka sangat kecil, tetapi jaraknya sangat jauh. Emosi yang sangat kompleks ini membuatnya bahkan tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya. Hal ini membuatnya selalu merasakan emosi yang sangat kompleks, terutama saat dia melihat anaknya. Tanpa ragu-ragu, leluhur keluarga Huan dengan tegas berkata, "Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai hal ini." Hal kedua, jika kamu tidak bisa membunuh Wang Lin, maka berikan di atas pegangan ini. Liu Mei mengeluarkan tas berisi pegangan dari dadanya. Dia mengungkapkan sedikit kelembutan saat dia melihat tas itu. Nenek moyang keluarga Huan mengerutkan kening tapi masih mengangguk. Iblis yang tersebar mengendalikan tubuh Wang Lin dan mendaratkan pukulan demi pukulan di layar cahaya. Saat riak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya,
iblis yang tersebar itu tertawa dan berteriak, "Hancurkan!" Setelah satu kata itu, suara cermin jatuh dan retak terdengar, namun suaranya diperbesar beberapa ribu kali. Suara ini bergema di seluruh langit dan bumi. Mantra pelindung terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Huan telah hancur. Ketika iblis yang tersebar mendekat, ia mengeluarkan energi iblis dalam jumlah besar yang menyebar ke seluruh dunia. Dalam energi iblis, Wang Lin bisa melihat Liu Mei duduk di tanah dengan leluhur keluarga Huan di belakangnya. Nenek moyang keluarga Huan memejamkan mata dan tangannya di dahi Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan mengeluarkan aura aneh. Iblis yang tersebar itu terkejut. Saat ini, leluhur keluarga Huan tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit warna abu-abu, dan dalam sekejap, dia terbang ke udara. Seluruh tubuhnya seperti asap, memberikan kesan ilusi. Iblis yang tersebar itu memandangnya dengan penuh perhatian dan kemudian berkata, dengan senyuman yang bukan senyuman, "Anak kecil, metode kultivasimu cukup bagus. Ini sebenarnya berisi sedikit budidaya iblis kuno saya." Pandangan Wang Lin bukan pada leluhur keluarga Huan tetapi pada Liu Mei. Matanya terpejam, dan auranya benar-benar hilang. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Wang Lin masih belum menarik akal sehatnya. Nenek moyang keluarga Huan bagaikan asap yang mengembun di udara. Cahaya abu-abu di matanya sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang melihat iblis yang tersebar mengendalikan Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya hanya punya satu mantra. Apakah kamu berani mengambilnya?" Iblis yang tersebar itu tertawa dan berkata, "Tunjukkan padaku." Nenek moyang keluarga Huan memejamkan mata. Dia telah menyerap wilayah kekuasaan Liu Mei dan memulihkan energi spiritual surgawi yang telah dia berikan padanya. Meskipun budidayanya belum sepenuhnya pulih seperti sebelumnya, tidak banyak perbedaan. Namun, dia tidak percaya diri menghadapi iblis tersebar yang menyatu dengan Wang Lin. Bahkan jika dia ingin lari, dia tidak akan bisa lepas dari mantra iblis. Itulah mengapa dia menggantungkan semua harapannya pada jejak dao iblis surgawi di tubuhnya. Setelah melahap domain Liu Mei dan menggabungkannya dengan miliknya, dia akhirnya menghasilkan jejak dao iblis surgawi tanpa identitas, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Aura aneh keluar saat leluhur keluarga Huan menutup matanya. Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan tubuhnya dengan cepat layu. Dalam sekejap mata, dia tampak telah berubah menjadi kerangka. Tak lama kemudian, bahkan tulangnya meleleh dan hilang sama sekali. Akhirnya nenek moyang keluarga Huan lenyap sama sekali, meninggalkan tas pegangan. Itu karena dao leluhur keluarga Huan sehingga tidak menghilang dan melayang ke tanah. Asap abu-abu tebal menyebar pada saat tubuhnya menghilang. Jiwa asal nenek moyang keluarga Huan ada di dalam. Gas abu-abu bergejolak dan memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya secara bertahap menjadi lebih transparan. Akhirnya, seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang, tetapi pada saat ini, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Namun, iblis yang tersebar itu memperlihatkan tatapan yang sangat tertarik dan berkata, "Mantra ini menarik, sangat menarik. Dao iblis surgawi tanpa identitas yang sebenarnya akan sepenuhnya menjadi iblis surgawi tanpa identitas. Setiap kehidupan di dunia bisa menjadi iblis dan karenanya tidak memiliki identitas. Mengumpulkan niat jahat semua makhluk dan memasukkannya ke dalam dao iblis surgawi tanpa identitas akan memungkinkan seseorang menjadi iblis surgawi yang riang."
Tubuh leluhur keluarga Huan menghilang dan jiwa asalnya tidak menjadi apa-apa. Saat ini, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Gelombang aura menakutkan datang dari ilusi ini. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari kultivator tahap Yin dan Yang, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Mantra Dao Iblis Surgawi tanpa identitas sangat mengejutkan, dan mantra itu belum menunjukkan kekuatan aslinya, ini hanyalah permulaan. Namun, pada saat ini, asap hitam tiba-tiba keluar dari kepala Wang Lin. Iblis yang tersebar bergegas keluar dari tubuh Wang Lin dan melompat keluar sambil tertawa gembira. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan mulai menelan. Dalam sekejap, sebagian besar ilusi dilahap olehnya. Nutrisi yang bagus. Anda, anak-anak kecil, sangat cocok dengan selera iblis ini. Anda tentu tahu apa yang harus dibawa untuk menghormati iblis ini. Jika bukan karena aku sudah membuat janji, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Iblis yang tersebar itu tertawa dan melahap seteguk lagi. Tanpa iblis yang tersebar, Wang Lin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba di tanah dan dengan satu langkah dia berdiri di depan Liu Mei. Mata Liu Mei sudah tertutup dan tidak ada vitalitas tersisa di tubuhnya. Kultivasinya telah mencapai tahap ascendan, yang berarti jiwa asal dan wilayah kekuasaannya telah menyatu. Melahap wilayah kekuasaannya berarti melahap jiwa asalnya juga. Di sisi lain, ketika iblis yang tersebar terus melahap, semua ilusi akhirnya lenyap. Di udara, leluhur keluarga Huan yang hampir ilusi mengembun sekali lagi dan wajahnya dipenuhi kepahitan. Dia hanya memiliki sepotong dao iblis surgawi tanpa identitas. Jika domain Liu Mei selesai, dia akan menjadi iblis surgawi tanpa identitas sejati dan tidak akan menjadi nutrisi iblis yang tersebar. Setelah menghela nafas, tubuh leluhur keluarga Huan bergerak dan bersiap untuk melarikan diri. Iblis yang tersebar itu tertawa dan energi iblisnya menyebar. Nenek moyang keluarga Huan terbungkus di dalam dan dimakan oleh iblis yang tersebar. Boneka kecil. Wang Lin, iblis ini telah memenuhi janjinya. Iblis yang tersebar tiba-tiba berbalik dan dengan murung menatap Wang Lin. Kemudian ia mengambil satu langkah menuju kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, anggota keluarga Huan semuanya diam. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sangat mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat menghormati Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Liu Mei yang terpejam. Untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara. Huan Fengshen ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan berkata, "Rekan kultivator, sebelum Liu Mei pergi, dia membuat kesepakatan dengan Huan Wuqing. Jika dia tidak bisa membunuhmu, dia harus memberimu sekantong pegangan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada tas pegangan yang jatuh ketika Huan Wuqing kehilangan tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan tas itu mendarat di tangannya. Ada pil dan sepotong batu giok di dalamnya dan tidak ada yang lain. Memegang batu giok itu, perasaan ilahi Wang Lin masuk ke dalam. Pil itu adalah penangkal kebencian anak itu. Gabungkan dengan seorang kultivator petir, sebagian besar kebencian dapat dihilangkan. Saat itu, guru menyuruh saya untuk meninggalkan bayangan saya di hati Anda. Saat itu, saya tidak bisa melakukannya, namun, sekarang saya bisa melakukannya. Angin musim semi yang lembut bertiup, menyapu sebagian debu di tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup ke tubuh Liu Mei.
Pecahan berbentuk berlian perlahan-lahan terbang dari dahi Liu Mei dan mengikuti angin. Pada saat yang sama, lebih banyak pecahan keluar dari tubuh Liu Mei dan terlempar. Akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan seperti kupu-kupu. Mereka semua terperangkap oleh angin saat mereka hanyut jauh bersama angin. Seolah-olah sosok Liu Mei muncul di langit. Dia melihat ke bawah ke bumi, memainkan rambutnya, dan tersenyum. Dia melangkah lebih jauh dan lebih jauh sampai dia mencapai tepi cakrawala. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit dan tetap diam. Di atas hidup dan mati adalah karma. Penyebab karma di masa lalu akan menimbulkan akibat karma di masa kini. Biarlah kotoran kembali menjadi tanah, biarkan debu kembali menjadi debu. Semua ini hanyalah penggalan kenangan masa lalu. Mimpi yang belum pernah terbangun. Wang Lin menghela nafas sambil berbalik dan pergi. Apakah dia benar-benar mati? Saat Wang Lin pergi, dia tidak melanjutkan pertanyaan ini. Apakah Liu Mei benar-benar mati atau tidak? Tidak penting lagi. Debu telah mengendap dan kotoran kembali ke bumi. Punggung Wang Lin berangsur-angsur menghilang dari pandangan keluarga Huan sampai dia menghilang sepenuhnya di cakrawala. Yang tersisa hanyalah kenangan yang tersisa dari generasi ke generasi keturunan keluarga Huan. Wang Lin tidak memusnahkan keluarga Huan. Dia sangat lelah, sangat lelah. Yang lelah bukanlah tubuhnya, melainkan hatinya. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama 800 tahun berkultivasi. Di planet Ranyun di Desa Bulan Jatuh, ada satu keluarga tambahan. Keluarga ini sangat aneh, hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tampak muda dengan aura kuno dan seorang bayi. Pada saat yang sama, di sistem bintang seluruh langit, keserakahan berkeliaran dengan ekspresi suram. Terlalu banyak batasan pada tubuhnya, sampai-sampai setiap kali dia memikirkannya, kulit kepalanya akan mati rasa dan jantungnya menjadi dingin. Wang Lin terkutuk, jika aku tidak dapat menemukannya segera, salah satu batasan di tubuhku akan aktif dan aku akan mati tanpa kuburan. 1. Sekte pertama yang bergabung dengan Wang Lin. Bab 689. Jangan pernah berkultivasi dalam hidupmu. Langit berwarna biru bagaikan gulungan sutra satin yang terhampar. Beberapa awan putih seperti hiasan yang membuat sutra biru semakin indah. Di bawah Gunung Kuilian, sebuah sungai kecil mengalir ke bawah. Itu memanjang beberapa kilometer sebelum memasuki sungai besar. Di tempat ini terletak sebuah desa pegunungan yang subur dan penuh kehidupan. Dulu, air di sungai ini manis dan terkadang awan muncul di puncak Kuilian. Jika seseorang bisa bernapas di awan, konon tubuhnya akan menjadi sangat sehat dan tidak sakit selama 10 tahun. Suara seorang pemuda datang dari desa pegunungan. Pemuda ini berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan terlihat sangat tidak sopan. Saat ini, dia sedang berbicara dengan 7 atau 8 anak sebelum dia tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Lihat aku, pernahkah aku sakit selama bertahun-tahun ini? Itu karena ayahku mengajakku menghirup awan. Rasanya, nyaman sekali. Pemuda itu sangat bangga ketika dia memberi isyarat dan berbicara dengan jelas. Di sampingnya, 7 atau 8 anak semuanya membuka mata lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jelas sekali mereka semua asyik dengan cerita itu dan berharap bisa menyedot awan itu. Wang Ping, di antara kami semua, kaulah yang paling perlu menyedot seteguk.
Sayangnya, setelah kakek surgawi menjadi marah, awan itu menghilang. Jika penyakit itu masih ada dan ayahmu merawatmu, kamu tidak akan sakit selama 10 tahun. Pandangan pemuda itu tertuju pada seorang anak laki-laki di antara kerumunan. Anak laki-laki ini berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dia jauh lebih pendek dibandingkan anak-anak lainnya, tapi dia sangat tampan. Jika bukan karena penampilannya yang sakit-sakitan, dia akan terlihat secantik boneka porselen. Dia mengenakan sweter, dan matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Saudara Zhou, saya akan meminta ayah saya untuk membawa saya ke sana begitu saya tiba di rumah." Pemuda itu tertawa dan berkata, "Paman Carpenter Wang pandai mengukir, tapi awan di puncak Kuilian sudah hilang sekarang, jadi bagaimana dia bisa membawamu? Dengarkan aku. Lebih baik kalian semua belajar dariku dan belajar seni pedang setiap hari. Ini dapat membantu memperkuat tubuh, dan ketika kita dewasa, kita dapat menjelajahi dunia persilatan." Cita-cita luhur para pemuda membuat kegembiraan di mata anak-anak lain semakin kuat. Saat para pemuda juga heboh, berbagai panggilan datang dari desa. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. "Oke, pertemuan pencak silat hari ini sudah selesai. Setelah kita selesai makan malam, kita bisa mulai lagi." Anak-anak berhamburan dengan sedikit keengganan. Anak bernama Wang Ping berjalan menuju desa dengan kegembiraan di matanya. Dia terkadang melihat kembali ke puncak Kuilian. Saat dia berjalan, seorang pria kekar datang dari desa. Orang ini sangat besar, dan dia memegang garpu militer ditambah busur dan anak panah dan seekor rusa tergantung di bahunya. Pria kekar itu melihat anak itu dan tersenyum. "Anak kecil keluarga Wang, apakah kamu pergi bersama anak keluargaku untuk mengadakan pertemuan seni bela diri?" Anak itu dengan malu-malu mengangguk dan berkata, "Salam, Paman Zhou." Senyuman pria kekar itu semakin lebar. Dia mengusap kepala anak itu dan tertawa. "Kamu memang anak seorang pengrajin. Bukan hanya kamu lebih tampan, tapi kamu tahu lebih banyak etiket daripada anakku yang bau itu. Anda akan pulang, kan? Ayo pergi. Paman Zhou akan pergi bersamamu. Aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan ayahmu." Anak itu dengan cepat mengangguk dan membawa pria kekar itu kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, sebuah rumah sederhana muncul di ujung utara desa. Anak itu berlari beberapa langkah dan berteriak, "Ayah, Paman Zhou ada di sini." Seorang pria muda keluar dari rumah. Orang ini terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa dari dirinya, dia tidak setampan anak kecil itu. Saat berdiri bersama sang anak, banyak orang yang tidak menyangka bahwa mereka adalah ayah dan anak. Pemuda itu mengenakan pakaian linen yang kasar dan tangannya penuh lecet. Saat dia berjalan keluar pintu, dia tersenyum. "Kakak Zhou, panen hari ini kelihatannya bagus." Anak itu berlari ke kamar dan mengeluarkan roti kukus putih. Dia tiba di samping pemuda itu, menarik bangku kayu, duduk, dan mulai makan. Pria kekar bernama Zhou meletakkan rusa itu dan tertawa. "Saudara Wang, saya bertemu rusa ini saat saya sedang mendaki gunung. Panennya lumayan." Pemuda itu tersenyum tipis. Dia menyentuh kepala anak itu dan tertawa. Dengan seni bela diri kakak Zhou, tidak sulit untuk menjatuhkan seekor rusa. Pria kekar dari keluarga Zhou tertawa. "Saudara Wang, anak laki-laki di keluarga saya tidaklah kecil. Dalam 2 tahun lagi,
saya akan membangunkannya rumah dan mencari menantu perempuan. Rumah ini akan segera dibangun dan hanya kekurangan satu set furnitur. Saya harus merepotkan saudara Wang untuk ini. Wang Lin tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kakak Zhou dapat yakin. Pria kekar dari keluarga Zhou tertawa. Baiklah, rusa ini akan menjadi titipannya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Saat dia pergi, anak itu melompat dari bangku. Dia segera sampai di sebelah rusa dan memeriksanya ke kiri dan ke kanan. Ayah, Paman Zhou sungguh kuat. Dia mampu berburu binatang jenis ini. Pria muda itu memperlihatkan tatapan lembut dan tersenyum. Jangan melihatnya sekarang, Ping Er. Sekarang waktunya minum obatmu. Anak itu menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu dan berkata, "Ayah, obatnya sangat pahit." Pemuda itu keluar dari kamar dengan mangkuk berisi cairan putih. Cairan ini tidak berbau. Anak itu mengerutkan kening sambil meminum obatnya. Setelah dia selesai minum, wajah kecilnya mengerutkan kening. Dia segera berlari menuju tong air dan meminumnya beberapa kali sebelum akhirnya menghilangkan rasa pahit dari mulutnya. Ayah, kapan Ping Er bisa berhenti minum obat ini? Anak itu kembali menatap ayahnya. Ayah dan anak ini adalah Wang Lin dan Wang Ping. Tatapan Wang Lin lembut saat dia berkata dengan lembut, segera. Larut malam, sinar bulan jatuh ke bumi seolah-olah lapisan sutra perak telah dilemparkan ke atas bumi. Kesejukan cahaya bulan mulai menyebar, menyebabkan desa pegunungan di bawah puncak Kuilian menjadi sunyi. Selain beberapa gonggongan lemah, tidak ada suara lain. Di dalam kamar, Wang Ping sudah tertidur. Meski wajah kecilnya pucat, dia tidur nyenyak. Mulutnya menunjukkan senyuman, dia jelas sedang bermimpi indah. Wang Lin sedang duduk di sebelah Wang Ping ketika guntur melintas di antara alisnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan guntur berpindah dari alisnya ke ujung tangan kanannya. Wang Lin dengan lembut menekankan tangannya di antara alis Wang Ping. Guntur langsung mengalir ke seluruh tubuh Wang Ping. Gas hitam keluar dari tubuh anak itu dan berkumpul di kulitnya. Gas hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih padat dan bergejolak di bawah guntur. Akhirnya, tiba-tiba ia menjauh dari tubuh anak itu dan Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya untuk meraihnya. Semua gas hitam ditangkap dan kemudian dikondensasi menjadi bola kabut hitam. Tangan kanannya mengepal dan bola kabut hitam hancur. Wajah Wang Ping menunjukkan sedikit kemerahan. Melihat anak itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menutupi anak itu lagi dengan spray yang ditendang lalu berjalan keluar kamar. Di dalam halaman, cahaya bulan menyinari tubuh Wang Lin. Ini memberi tubuhnya sedikit tanda kesepian di bawah sinar bulan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 5 tahun. 5 tahun lalu, Wang Lin kembali ke planet Ran Yun dan menetap di desa bulan jatuh. Alasan dia memilih tempat ini karena desa ini sangat mirip dengan kampung halamannya. Wang Ping adalah roh yang penuh kebencian. Berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei dan bantuan mantra guntur Wang Lin, banyak kebenciannya telah hilang, membuatnya menjadi seperti anak normal. Namun, jika dia tidak meminum obatnya setiap hari dan dirawat oleh Wang Lin, dia akan kembali seperti semula. Ada seluruh proses untuk menghilangkan kebencian sepenuhnya. Ingatan Wang Ping telah dihapus bersih oleh Wang Lin, dan dia diberi kehidupan baru. Di dalam desa yang sepi ini, hati Wang Lin juga menjadi tenang. Dia jauh dari pembantaian dan perselisihan,
yang ada hanyalah kehidupan yang tenang seperti air. Kehidupan Wang Lin sangat stabil. Dia hidup seperti ayahnya sendiri dan bertahan hidup sebagai seorang tukang kayu. Itu adalah keinginan ayahnya. Jika dia tidak bisa lulus ujian kekaisaran, maka dia akan menjadi seorang tukang kayu dan mengikuti jejak ayahnya. Ada berbagai peralatan pertukangan di halaman. Ini adalah potret 5 tahunnya di sini. Setiap kali dia melihat Wang Ping pergi bermain dengan anak-anak, Wang Lin akan mengingat kembali saat dia seusianya. Dia akan melakukan hal yang sama dan tidak akan pulang sampai waktunya makan. Di bawah sinar bulan, langkah kaki terdengar dari luar halaman. Sosok yang mengejutkan perlahan mendekat. Anak itu tertidur. Sebuah suara kuno datang, dan setelah itu, sesosok tubuh yang sedikit bungkuk memasuki halaman. Wang Lin sedikit mengangguk tetapi tidak berbicara. Ketika sosok tua itu memasuki halaman, cahaya bulan menyinari tubuhnya. Orang ini adalah Sun Tai. Sun Tai tampak lebih tua, wajahnya dipenuhi kerutan. Setelah Wang Lin berada di sini selama 3 tahun, Sun Tai datang. Dia seperti orang tua kesepian yang tidak ingin sendirian ketika meninggalkan dunia ini. Sun Tai memandangi rumah di bawah sinar bulan dengan mata penuh kebaikan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat mencintai anak bernama Wang Ping ini. Sun Tai mengalihkan pandangannya dan perlahan berkata, "Berapa lama kamu ingin menemani anak ini?" Aura mematikan di tubuhnya bahkan lebih kuat. Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum melihat ke bulan dan dengan lembut berkata, "1 siklus reinkarnasi." Siklus reinkarnasi? Sun Tai menghela nafas dan berkata, "Tidakkah kamu ingin dia menjadi seorang kultivator? Dengan kultivasi Anda dapat membiarkan anak ini memiliki jalur kultivasi yang lebih mudah. Dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada beberapa keturunan langsung dari keluarga budidaya." Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi sedih dan dia dengan lembut berkata, "Saya tidak akan membiarkan dia berkultivasi dalam hidupnya." Sun Tai merenung sedikit dan berkata, "Bakat anak ini sangat bagus. Saya tidak akan membiarkan dia berkultivasi." Pandangan Wang Lin tertuju pada Sun Tai dan dia berkata, "Tidak pernah." Wang Lin bertanya pada dirinya sendiri, kultivasi, apa akhir dari kultivasi? Seluruh hidupnya tidak bahagia, dan jalannya sepi. Dia tidak ingin anaknya sendiri mengalami hal itu. Kekejaman dunia budidaya, pembantaian dan bahaya dunia budidaya. Dia memahami semuanya dengan sangat baik. Ping Er telah mengalami banyak hal yang seharusnya tidak dia alami. Saya menamainya Wang Ping dengan harapan hidupnya damai dan aman. Saya berharap dia menjadi manusia fana yang akan menikah dan membesarkan anak, menjalani kehidupan yang tenang. Mulai sekarang, jangan pernah membicarakan masalah kultivasi lagi." Suara Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Itu tidak akan diubah dan tidak bisa diubah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.